Assalamualaikum, selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Di sini kita akan mempelajari materi tentang dongeng bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, subtema 1. Bagus sekali semuanya suka membaca dongeng. Dan maksud dari dongeng itu yaitu merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sebelumnya, ada yang tahu bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar? Sebelum tahu, baik di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca dongeng yang baik dan benar. Harus diperhatikan saat membaca teks atau membaca dongeng ada 4. Pertama, lafal. Lafal adalah pengucapan kata di mana kita harus mengucapkan kata dengan tepat dan jelas. Kemudian kita juga harus menggunakan frasa yang tepat dan jelas. Kemudian yang kedua yaitu ada intonasi suara. Intonasi suara di mana ketika kita menemui kata yang diakhiri dengan titik, maka intonasi suaranya harus datar. Kemudian ketika menemukan kata yang diakhiri tanda tanya, maka intonasi suara harus turun. Dan ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, maka intonasi suara harus agak naik sedikit. Kemudian yang ketiga ada ekspresi. Ekspresi dalam membaca teks termasuk dalam membaca dongeng itu harus ada penghayatan dan perasaan yang kita lakukan atau yang akan kita rasakan agar cerita dongeng lebih enak dan mudah untuk dipahami oleh orang lain. Kemudian yang keempat yaitu ada tanda baca. Jika kita menemukan tanda baca dalam teks dongeng, kita menemukan tanda baca dengan tanda koma, maka kita berhenti sebentar lalu dilanjutkan kembali. Dan jika saat membaca teks atau cerita dongeng bertemu dengan tanda titik, maka kita harus berhenti membaca, kemudian mulai lagi membaca kalimat berikutnya. Prinsip itu ada 5. Yang pertama ada tema, ada latar, ada tokoh, ada penokohan, dan ada pesan moral. Setelah kita mengetahui unsur inspirasi apa saja, sekarang marilah kita mencari unsur inspirasi dalam sebuah cerita dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambut dengan gembira. "Ayo bermain bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon itu untuk membangun rumahku. Kemudian jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan ringan. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberi apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan
sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersantai dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama. Setelah membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus, apa saja unsur intrinsiknya? Yang pertama, unsur intrinsik tema, yaitu persahabatan. Yang kedua, latar tempat kejadian, yaitu ada di sekitar pohon. Betul sekali. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh siapa saja ada dalam dongeng cerita tersebut. Betul, sebuah pohon apel besar dan seorang anak laki-laki. Yang keempat, bagaimana penokohannya? Penokohan watak dalam cerita dongeng tersebut. Betul, pohon apel baik hati, suka menolong, dan anak laki-laki yaitu setia. Yang kelima, pesan moral yang kita dapatkan apa? Yaitu kita harus berbuat baik kepada siapapun. Setelah membaca dongeng dan mengetahui unsur intrinsiknya, maka dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu setiap cerita pasti memberikan pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.